Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang Kang Sep? Alhamdulillah Pak Jaja. Gimana Pak Jaja? Sehat Pak Jaja? Iya. Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah ya. Hari ini kita masuk tanggal 25 November ya Pak Jaja ya. Jadi hari ini Betul. kita masuk di Hari Guru Nasional ya. Hari Guru Nasional, karena kalau hari Iya, Guru hari bersejarah. Internasional itu di bulan apa? Berbeda ya? Bulan April atau bulan Beda. ya. Jadi kalau yang nasional tanggal 25 November. Nah, Iya. Pak Jaja, gimana nih kita memperingati Hari Guru ini, apa nih yang bisa kita share nih Pak Jaja nih? Baik Kang Sep, ada beberapa hal. Mungkin saya mohon izin ya, karena ini judulnya apa topiknya Kang Sep nih? Yang akan kita bahas. Topiknya ya mungkin intinya bagaimana kita mungkin saat ini di saat Hari Guru Nasional mungkin di tahun 2020 ini tentu ada banyak hal yang selama ini tidak kita hadapi ya, khususnya di masa pandemi saat ini gitu ya, di masa pandemi saat ini. Nah, kemarin juga kita sudah dengar ya bahwa insya Allah secara bertahap di bulan Januari akan mulai lagi, meskipun mungkin bertahap ya, itu tentang apa, sekolah tatap muka kembali, namun entah nanti implementasinya seperti apa. Jadi mungkin tema kita melihat mungkin ya dari fenomena tersebut Pak Jaja, bahwa bagaimana peran pendidik gitu ya, peran guru, peran pendidik secara umumnya dalam menghadapi masa depan, itulah intinya gitu ya, bahwa kita menghadapi berbagai banyak hal gitu ya di tahun ini, dari mulai pandemi, dimulai dari bahkan sebelumnya kita sudah menghadapi revolusi industri begitu ya. Nah, bagaimana sih pendidik ini bisa jadi tonggak peradaban bangsa kita gitu ya, tonggak peradaban bangsa kita gitu ya, dari mulai ya kebangkitan nasional gitu ya, Sumpah Pemuda, sampai hari ini kita masuk di Hari Guru Nasional. Begitu mungkin kira-kira Pak Jaja ya. Nah, kira-kira apa nih Pak Jaja yang bisa kita share ya di Hari Guru ini? Oke. Baik Kang Asep, ini saya sangat setuju dengan topik ini. Bahkan saya ingin ya menekankan topik hari ini adalah guru sebagai tonggak atau pendidik sebagai tonggak revolusi peradaban bangsa Indonesia pada masa kebangkitan nasional, Sumpah Pemuda, kemerdekaan Indonesia sampai saat ini dan masa depan. Betul. Nah, kita kan sudah sampai di mana Indonesia merdeka tahun 45, kemudian juga saat ini kita mendapat cobaan dengan pandemi dan akhirnya diputuskan akan masuk sekolah ataupun kuliah. Peran pendidik ini akan sangat besar. Mohon izin Kang Asep untuk share screen ya, Boleh, karena Pak, saya merasa sebagai bangsa Indonesia, mari kita sama-sama mensyukuri ya kemerdekaan kita, dan saya akan coba, mari Bapak Ibu, bahwa kemerdekaan ini bukan hanya kita diberi ya, kita akan sama-sama mendengarkan lagu Indonesia Raya ya. Kita semoga merasakan bahwa ini adalah sebuah perjuangan. Oke. Ku berdiri jadi mandiri, Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Kita bersatu, Indonesia bersatu. Tanahku, negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Bangga jiwanya, bangga badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia
biasa gimana Pak Kang Jaja. Asep mendengarkan lagu itu? Luar biasa Kejutan Pak ya? Jaja. Iya, 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 iya. Luar biasa Pak Ya. Jaja. Ya, jadi Jadi intinya, ya silakan Kang Asep. silakan Pak. Silakan Pak Jaja dulu deh, silakan. Ya, jadi ya pendidikan itu adalah memang untuk peradaban. Kita mungkin hanya mendengar revolusi industri, society 5.0 atau masyarakat 5.0, tapi intinya bahwa pendidikan adalah benteng terakhir peradaban bangsa. Nah, ini yang ingin saya sampaikan, bahwa betapa para pejuang kita, ya, pejuang kita itu pada saat zaman dulu, ya, mulai dari beberapa tokoh, Dr. Sutomo, ya, Budi Utomo, 20 Mei 1908, dan itu mereka guru, pendidik. Ingat itu, ya. Betul. Ya, jadi Basicnya kemudian pendidik ya, juga Pak Jaja, beberapa tokoh-tokoh, iya. Kemudian ada Ki Hajar Dewantoro, Insinyur Soekarno sekalipun, Sutomo, Dr. Cipto Mangunkusumo, semuanya pendidik. Nah, ini yang saya ingin kembalikan setelah kita tahu kita juga di Jawa Barat punya yang namanya Dewi Sartika, dan saya sangat bangga, dan akhirnya saya sangat mengagumi di sini adalah Ibu En Sukayasih. Mereka tuh selalu berjuang, dan sejarah bangsa, Kang Sep, sejarah bangsa, betul. Dimanapun itu seorang pendidik itu sebagai pejuang. Jadi terus terang ya, saya mungkin agak kurang setuju ada sertifikasi itu sesuatu yang memang adalah hal formal, tapi intinya adalah outcome-nya. Ya. Bagaimana setelah sertifikasi akan lebih baik. Saya ingat mungkin sering lihat nggak atau pernah lihat Kang Asep film The Lion of the Shirt? Pernah Pak. Ya. Nah, di situ kan seorang guru kan, ya, namanya siapa Kang Asep? Aduh, siapa, lupa lagi Pak Jaja. Omar Mokhtar. Ya. Iya, di sini bahwa setelah itu, walaupun dia digantung, bangsa Libya bangkit. Dan kita pun pada saat kemerdekaan, Soekarno, Hatta, banyak sekali orang-orang yang memang di bidang pendidikan, ya, tidak hanya sebagai seorang yang memang berkarir, tapi juga mereka menjadi guru pendidik di masyarakatnya, di keluarganya, bahkan kepada sesamanya. Kira-kira itu sebagai pembukaan, Kang Asep. Jadi tadi ya, bahwa betul ya, sejarah peradaban bangsa gitu ya di seluruh dunia itu sebetulnya memang kalau kita lihat bahwa peran pendidik itu menjadi sangat sentral sebetulnya, karena peradaban itu muncul karena ada ilmu pengetahuan itu muncul dari para pendidik begitu ya. Nah, melihat hal seperti itu Pak Jaja, jadi kita perlu merenung juga ya bahwa saat ini ya kita masih berjibaku dengan pandemi ini, guru-guru pun sangat ya berjibaku juga begitu ya menghadapi kondisi yang sangat luar biasa ini gitu ya. Teringat juga ya beberapa hari yang lalu saya coba membantu gitu ya salah satu NGO gitu ya, Nopet Duafa, dalam membuat dalam sebuah lomba bagus sekali Kang Asep tuh begitu ya, peranannya. Pembelajaran. Nah, itu saya melihat bahwa guru-guru seluruh Indonesia itu betul ya tadi, kalau mungkin di luar negeri jaringan internet sudah oke mungkin ya, ketika pelaksanaan PJJ ini mungkin lebih banyak ke metodologi pembelajarannya saja gitu ya fokusnya. Nah, tapi di Indonesia ini berjibakunya itu selain metodologi pembelajarannya, masalah jaringan aja masih jadi isu berat gitu, isu besar gitu ya. Jadi luar biasa nih peranan guru-guru di saat pandemi ini. Nah, kira-kira Pak Jaja, di ketika pandemi seperti ini, kira-kira apa nih nilai-nilai apa nih yang bisa kita gali begitu ya di dalam pelaksanaan pendidikan gitu ya, bahwa si pendidik ini, para guru, para dosen ini kiprahnya sangat besar gitu ya ketika kita menghadapi musibah yang luar biasa ini gitu Pak Jaja. Baik, saya mohon izin kembali Kang Asep, kita harus kembalikan kepada mengapa kita jadi pendidik ya. Kang Asep pun ya itu sebetulnya pendidik ya, kita walaupun mungkin tidak secara resmi ya, kita tetap berkiprah. Dan saya masih ingat pada saat kita mendirikan pojok pendidikan Kang Asep, mengapa kita jadi pendidik. Mari kita simak bahwa inilah inti dari semua ya, bahwa kita akan fokus bukan pada problem, tapi pada solusi. Nanti saya ceritakan, ini kita dengar dulu.
Komplek Bandung Indah Raya, Blok P Gagas nomor 22. Nama saya Derajat, saya mengajar di SMP 1 Cangkuak, Kabupaten Bandung. Nama saya Ucul Adiyatini, saya mengajar di SDN Purwabakti 9 sebagai guru PA. Nama saya Feby Febriadi, saya mengajar di SMK Negeri 2 Kota Tasikmalaya. Kurang lebih saya mengajar sudah ada 5 tahun, sejak tahun 1985. Selama mengajar di sana 2 tahun? Sudah dari 2002. Kalau mengajar sebenarnya 20 tahun. Saya mengajar sudah 25 tahun. Saya mengajar sudah 4 tahun setengah. Dulu saya tidak sempat bercita-cita menjadi guru. Mungkin tahu dulu waktu masuk ke IKIP itu ya, IKIP itu disebutnya perintis 4. Dan kami yang masuk ke IKIP biasanya disebut dengan korban perintis gitu. Karena guru itu yang punya peran terbesar membuat dan menciptakan orang-orang yang biasa jadi. Ya. Saya kepengen jadi guru, saya itu sangat prihatin dengan anak bangsa. Saya berprinsip bahwa pendidikan adalah ujung tombak dari semua perubahan-perubahan. Makanya saya salah satunya yang tadinya mungkin profesinya lain menjadi langsung ke guru TK. Nah seperti itu, karena guru TK itu kenapa saya ngambil segmen di TK, karena TK itu adalah kindergarten, itu adalah peletakan baru pertama setelah madrasah di rumahnya gitu. Seperti itu. Karena guru itu adalah pekerjaan yang sangat mulia sekali, di mana kita mengajarkan suatu ilmu kepada siswa-siswi supaya bisa menjadi siswa-siswi yang berkompeten. Ingin menjadi guru adalah sesuatu yang kalau kita lihat tuh pahalanya gitu ya, pahalanya itu kan seumur hidup. Dan nanti ketika kita meninggal, insya Allah kalau anak-anak kita berdoakan ilmu yang kita yang bermanfaat, insya Allah akan terus mengalir. Nah, kira-kira itu Kang Asep. Betapa bahwa kita harus tahu asbabun nuzul seorang guru, ya. Saya juga kemarin Kang Asep memberikan webinar lah ya untuk Sultra Cerdas. Guru-guru Sultra nih Kang Asep. Ya, betul. Sama lah, hambatannya sama dengan daring segala macam. Saya bilang, Ibu, Bapak, kita punya sahabat ya seperti Pak Iwan yang bisa dilihat di Ingenio dengan guru kunjungnya dengan Pak Taufik Ibrahim. Kita pasti punya masalah dengan bandwidth, dengan paket data, tapi kita juga rasakan bahwa pemilihan media itu di masa pandemi itu akan sangat tergantung kepada customer base ataupun siswa. Dan ingat, untuk misalnya guru SD, SMP, kelihatannya ataupun di TK, perlu juga kita melibatkan orang tua pada saat pendidikan. Jadi kenapa? Mungkin mereka nggak punya paket data, mereka nggak punya HP, nggak bisa beli segala macam. Kalau pada saat pandemi, berarti kita harus berjuang. Ya, saya sangat kagum dengan Pak Iwan, sahabat sejak saya kecil. Itu dia sampai mengumpulkan, berjuang betul-betul. HP dari teman-temannya satu alumni, bahkan mengumpulkan dengan paket data, dengan Kita Bisa. Ya. Saya bilang sama guru-guru ini, Kang Asep ini berapa? Berapa itu? 5, 4. Kurang jelas. 4 ya. 4 ya. 4 ya, kurang jelas ya. 4 ya. Nah, kalau Kang Asep melihat jelas ini 4, sekarang Kang Asep berubah fokusnya ke wajah saya. Maka kalau misalnya di Vicon, ya, kalau misalnya ini nggak ada gradasi ya, nggak ada kedalaman. Tapi kalau misalnya pada saat biasa, Kang Asep kalau melihat wajah saya, maka angka 4 itu jadi berapa? Jadi saya langsung jelas. jawab aja. Ini bisa jadi 8. Karena apa? Karena fokus mata kita kepada wajah. Artinya apa? Betul adanya para guru pun, para pendidik saat ini berjuang ya dengan kondisi pandemi, tapi fokus pada solusi, bukan pada masalah. Nah, kira-kira itu dulu Kang Asep. Jadi pada intinya betapa bahwa kita lihat pejuang-pejuang pun seperti itu, pejuang pendidikan terutama ya, pendidik pejuang ataupun pejuang pendidikan. Mereka selalu fokus pada solusi bukan pada masalah. Silakan Kang Asep.
Ya betul Pak Jaja. Jadi sebetulnya juga dengan kondisi pandemi ini menjadi satu ujian gitu ya. Jadi yang namanya ujian kalau sudah lulus itu excellent gitu ya Pak Jaja. Naik Iya, tingkat gitu ya. betul. Jadi mungkin kita bisa maknai juga gitu ya, Bapak Ibu pendidik itu pandemi ini menjadi ujian kita nih gitu ya. Nanti mungkin pasca pandemi ya kita akan naik tingkat gitu ya. Kita akan banyak naik tingkat. Nah, seperti tadi yang saya sampaikan gitu ya. Jadi ketika memberikan penilaian ke para guru-guru yang mengikuti lomba media pembelajaran itu, saya ingin coba menggali gitu ya bahwa ada banyak nilai-nilai ternyata dengan adanya pandemi banyak hikmah yang bisa didapatkan gitu ya. Jadi ada seorang guru dari provinsinya sih Riau, tapi dia cukup terpencil ya. Kabupaten apa Ya, saya Rio lupa Kepulauan. gitu ya. Rio Ya, di Kepulauan ya. Kepulauan Riau kelihatannya gitu ya. Beliau membuat media. Mungkin di Natuna. bukan Natuna sih ya, saya lupa. Nanti mungkin kita lihat. Mungkin nanti kita ajak podcast juga sih. Jadi beliau itu di Sip. daerah begitu ya. Kemudian bagaimana nih gitu ya bisa pembelajaran ini bisa tetap dilakukan. Akhirnya membuat media, membuat video, membuat apa gitu ya. Banyak media yang dibuat sama beliau. Dan menariknya ketika saya coba elaborasi begitu ya. Ibu ini bagaimana proses pembuatannya, beliau menjelaskan dengan khasnya beliau gitu ya. Lalu kemudian saya melihat effortnya gitu ya, perjuangannya gitu ya dalam membuat media pembelajaran, membuat video gitu ya. Ketika saya tanya sebelumnya pernah membuat seperti ini, belum pernah gitu ya. Dulu pernah bikin video atau apa nggak, belum pernah ikutan pelatihan, belum pernah gitu. Ini gimana belajarnya, otodidak begitu ya. Jadi artinya dengan pandemi itu guru-guru itu bersekolah kembali gitu ya, dalam tanda kutip gitu ya, bersekolah kembali gitu ya, meningkatkan kompetensinya, bergerak, bertumbuh gitu ya, menjadikan kualitasnya tentu menjadi jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya gitu. Bahkan yang menarik, ibu ini menyampaikan, "Bu, saya penasaran. Materi ini ketika ibu menyampaikan dengan media pembelajaran video dan lain sebagainya, bagaimana respon siswa? Oh, siswa jadi senang meskipun tidak ketemu, jadi seperti ketemu dengan ibu gitu ya. Bahkan yang awalnya mungkin di tatap muka itu tidak bisa visualisasinya lebih bagus, malahan sekarang jadi visualisasinya jadi lebih bagus gitu karena ada animasi, ada macam-macam gitu ya, beliau itu menyampaikannya. Lalu kemudian saya tanyakan, bagaimana nilainya Bu? Antara dulu tatap muka dengan sekarang menyampaikan dengan metode seperti ini. Nah itu Pak, saya juga jadi tertarik gitu ya. Nilainya jadi lebih bagus sekarang katanya gitu ya. Karena mungkin penyampaiannya si video itu bisa diulang-ulang gitu ya. Kemudian visualisasi menjadi lebih bagus, pemahaman siswa jadi malah lebih bagus gitu. Nah makanya saya melihat bahwa pandemi ini betul gitu ya, kita menghadapi banyak problem, banyak masalah, tetapi di balik itu ada banyak hikmah gitu ya, bahwa tapi memang pendidik yang ingin bertumbuh begitu ya Pak Jajai. Kalau yang pendidiknya tidak mau bertumbuh ya tentu kita tidak ada sesuatu yang baru gitu ya, selain dari masalah gitu ya. Jadi saya melihat bahwa ya itu tadi, kembali lagi bahwa setelah pandemi ini saya ingin melihat gitu ya, pasca pandemi ini ataupun nanti ketika tatap muka, melihat wajah-wajah para guru yang luar biasa itu menjadi lebih bersemangat, menjadi lebih kompeten gitu ya, menjadi lebih mencintai gitu ya anak-anaknya, karena setelah diuji hampir 1 tahun gitu ya, tidak ketemu dengan anak-anaknya, pasti kangen berat gitu ya, kangen berat gitu. Gitu sih Pak Jaja kalau saya melihatnya ya, bahwa si pandemi ini bisa menjadi hal semacam itu gitu ya, bahwa pandemi ini menjadi ujian yang bisa meningkatkan kapabilitas dari para pendidik-pendidik kita gitu ya, yang sebelumnya mungkin belum pernah tuh buat video e-learning itu apa gitu ya. Kalau dulu itu kan joknya kita kan gitu ya Pak Jaja ya, kita jungkir balik ngenalin e-learning bertahun-tahun gitu, sulit gitu ya. Pas pandemi gitu ya, sebulan 2 bulan orang jadi kenal semua tuh ke e-learning gitu ya. Jadi pandemi COVID itu jadi tempat sosialisasi. Betul. Oke, Nah, boleh saya tanggapi Kang boleh Asep? Pak Jaja silakan. Atau Kang Asep mau ada? Ya. Enggak Pak. Ya Silakan. betul Kang Asep. Jadi tempat sekarang bukan jadi masalah. Yang penting heart, hati, niat. Kemudian head, ya, berpikir. Kemudian hand, bertindak. Tadi sudah disampaikan oleh guru dari Pangalengan, Cangkuang,
bahwa saya merasakan ini sebagai amal. Ya, ini bahasa agama banget, agar menjadi sebuah amal. Kang Asep pernah nggak berpikir kalau Kang Asep jadi guru ya, kemudian Kang Asep tuh mengajar atau mendidik seadanya. Ya, ini kan pandemi COVID, kemudian nggak ada paket data segala macam, jadi alasan. Gimana perasaan Kang Asep? Ya, Saya selalu mengatakan bahwa guru itu bukan hanya profesi atau pengabdian, tapi kecintaan. Ya, untuk melakukan perubahan. Tadi sudah disampaikan oleh Kang Asep, guru yang tadi dari Kepulauan Riau tadi, daerah terpencil. Dia melakukan perubahan ya Kang Asep ya. Jadi artinya dia belajar berat, ibu-ibu sudah digital muhajirin, umurnya sudah tidak muda lagi, belajar digital. Tapi pasti dia belajar dari anaknya, dari guru juniornya. Akhirnya kok menarik ya? Itulah di mana-mana bahwa guru itu dalam kondisi normal, kondisi perang, kondisi pasti pejuang. Kalau misalnya dia tidak berjuang, maksudnya jadi pembelajar lah, ingin berubah sesuatu, itu agak sulit, Kang Asep. Iya, betul. Pada saat misalnya Kaisar Hirohito dibom atom negaranya, dia hanya mengatakan berapa banyak lagi guru yang tertinggal. Dan inilah yang kita rasakan, tidak hanya soal sertifikasi, tapi harus ada semacam elaborasi, semacam kontekstualisasi bahwa guru itu adalah rasa cinta. Seperti yang disampaikan oleh E.N. Sukayasih dalam keadaan lumpuh, tidak bisa masuk jadi PNS, tapi dia menjadi rahmatan lil alamin. Ya, itu bahasa agamanya ya. Tapi dia sudah menjadi barokah bagi tetangganya, sampai Presiden SBY datang ke tempatnya. Nah, ini yang kira-kira harus kita tingkatkan, Kang Asep, ke guru-guru, bahwa di mana-mana masalah itu ada. Dan saya sudah berkeliling ke Papua, ke Palopo, ke mana-mana. Bahkan saya sudah tahu dari rekan-rekan di Afrika, Kang Asep, yang negaranya kelaparan segala macam. Tapi kalau sudah pendidikan, mereka itu sebagai orang tua, karena mereka juga kan pendidikan, ingat itu, mendahulukan. Dan saya juga suka bilang bahwa janganlah kalau beri rokok itu gampang, tapi paket data nggak mau. Karena apakah kita ada pendidik? Aduh, mohon batuk, ini deket dapur Kang Asep. Jadi asapnya ke sini. Minum dulu. Tutup dulu ya, sebentar. Iya Pak Jaja. Kang Asep silahkan aja memberikan komentar dulu, silahkan. Iya. Jadi betul sih ya. Jadi dengan adanya pandemi tadi ya teman-teman, bahwa kita mestinya memang ada banyak hikmah lah yang bisa kita dapatkan begitu ya. Kita bisa dapatkan. Tadi Pak Jaja menyampaikan tentang Kaisar Jepang gitu ya, ketika pasca dibom atom, yang pertama kali ditanyakan adalah berapa banyak pendidik yang tersisa gitu ya, berapa banyak guru yang tersisa, sehingga kita bisa membangun kembali gitu ya. Jepang bisa membangun kembali sumber daya manusia, bahkan istilahnya modal manusia gitu ya Pak Jaja ya, modal manusianya bahkan dalam hanya hitungan mungkin 10-20 tahun gitu ya, Jepang bisa bangkit, bahkan bisa lebih gitu ya, lebih dari saat itu. Nah makanya kita pun sama gitu ya, kita anggaplah pandemi ini menjadi musibah bersama kita gitu ya, tetapi bagaimana kita bisa muncul dari kesulitan itu menjadi sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang sebelumnya kita belum pernah terfikirkan gitu ya, bahwa seperti tadilah hal-hal kecil, contoh-contoh kecil gitu ya, bahwa sebelumnya kita tidak pernah terfikirkan gitu ya, menggunakan e-learning untuk anak-anak SD, anak-anak PAUD bahkan gitu ya, menggunakan e-learning, menggunakan teknologi gitu ya di dalam pembelajaran. Anak SD mah nggak cocok pakai e-learning dan lain sebagainya. Tapi setelah dirasakan ternyata ya mungkin tidak 100% kita lakukan seperti di saat pandemi gitu ya. Tetapi mungkin nanti setelah pandemi kita bisa melakukan lagi tatap muka. Hal-hal yang kita pelajari di saat pandemi itu bisa menjadi senjata baru kita gitu ya. Sehingga mudah-mudahan nih gitu ya, hasil dari pembelajaran kita, outcome kalau istilah Pak Jaja tadi ya, outcome yang kita hasilkan dari proses pembelajaran pendidikan ini menjadi lebih baik begitu ya Pak Jaja ya. Iya betul Kang Asep. Ingat kata Kang Charles Darwin ya, bukan makhluk yang kuat yang bisa bertahan, tapi makhluk yang bisa beradaptasi. Kita sudah buktikan dinosaurus habis, ya, tidak ada lagi di dunia, ya. Nah, sekarang makhluk-makhluk yang lain yang bisa beradaptasi, walaupun itu hanya virus, kuman, bakteri, ya, kemudian binatang-binatang yang lebih kecil dari dinosaurus bertahan. Sama dengan guru, pendidik.
bahwa sekarang pada saat guru bersaing dengan Google, dengan YouTube, ya, dengan bimbel online, dengan universitas online, Kang Asep. Para dosen, ya, ini juga harus ingat kontekstual terhadap apa yang disampaikan oleh sahabat Ali. Saya ada beberapa orang mengatakan ini adalah sebuah hadis, ada juga yang mengatakan ini bukan. Ajarkanlah anakmu sesuai dengan zamannya. Nah, inilah bahwa yang berubah itu kan pasti kaum muhajirin, guru-guru ini digital muhajirin yang beradaptasi kepada kaum digital ansor, anak-anak kita, ya. Karena anak kita walaupun masih bayi bahkan pakai HP aja nggak pernah diajarin, mereka sudah bisa karena mereka memang zamannya. Nah, untuk itu saya harapkan bahwa kita sebagai pendidik, mungkin sebagai orang tua kan pendidik juga merasakan bahwa mendidik itu adalah tanggung jawab kita bersama, bahwa bukan hanya persoalan harta, ya, bukan persoalan tahta, ya, bukan hanya juga persoalan soneta, salah ya, bukan hanya persoalan bahwa kita berhubungan dengan server, berhubungan dengan laptop, ya, itu hanya alat. Dan terus terang Kang Sep, seperti tadi disebutkan, ya, guru-guru tadi yang dari pojok pendidikan, selama dia mencintai, dia akan jadi guru baik dimanapun. Ya, betul. Guru yang dicintai, guru inspiratif, ya. Jadi saya ingin menyitir ada beberapa guru inspiratif yang harusnya mungkin menjadi pemikiran kita, ya, bahwa kita itu sebagai pendidik harus melihat bahwa guru-guru inspiratif itu selalu mencoba berubah, ya, berubah, dan berubah itu ada risiko, ya, karena di sini kita tahu bahwa pendidikan berawal dari saat bayi dilahirkan, kita harus sangat hati-hati, ya, anak didik kita ini, ya. Kemudian kita juga merasakan harapan pada saat kebahagiaan anak ini bisa jalan kaki pertama kali, bisa bicara dan sebagainya. Kemudian kita juga melihat bahwa pendidikan ini adalah upaya mengembangkan potensi manusiawi. Waduh, maaf masih terambu, ya, walaupun sudah ditutup. Kata Sir Carl Robinson ini yang ditakutkan Kang Asep, bahwa sekolah makin tinggi itu mengurangi rasa kreativitas, ya, curiosity, rasa ingin tahu. Kalau saya kan penganut multiple intelligence, saya bukan nabi, tapi saya tahu bahwa Rasulullah itu bisa memanah, bisa berenang, bisa menjadi seorang diplomat, bisa sebagai pedagang, bisa sebagai seorang guru yang baik, perawi dan sebagainya. Jadi intinya bahwa kita harus melihat bahwa fenomena akhir-akhir ini ternyata pendidikan belum memberikan kemanjuran, efisiensi, ya, terhadap permasalahan peradaban bangsa Indonesia. Banyak permasalahan besar yang menyangkut nilai-nilai mendasar kemanusiaan, ya, yang belum terselesaikan oleh bangsa ini untuk menyambut persaingan antar bangsa yang semakin ketat dan berkelanjutan. Ada beberapa kasus korupsi besar, kasus-kasus yang mungkin juga berhubungan dengan hal-hal yang sorotan banyak pihak, ya, karena telah mengkerdilkan logika sederhana manusia terhadap arti kebenaran dan kemanusiaan. Kemudian juga ada beberapa di masyarakat, ya, di lingkungan pendidikan ada juga yang mengedepankan menyelesaikan masalah barbarian, ya, dengan membakar atau merusak sarana pendidikan karena masalah sepele, ya, bahkan ketidaktahuan ujung pangkalnya, ya. Di pihak lain ada sentimen bahwa sertifikasi pendidik yang memakan biaya tidak sedikit ternyata belum memberikan pemicu kinerja terhadap tenaga pendidik menjadi lebih baik atau memenuhi syarat minimal. Ini adalah tanggung jawab kita bersama, termasuk saya sebagai pendidik dan orang tua, bahwa ke depan perjuangan kita makin berat, seperti yang disampaikan oleh beberapa, ya, seperti Pak Soekarno, bahwa perjuangan kita akan makin berat karena bukan musuh, ya, atau bukan penjajah yang kita hadapi, tetapi adalah bangsa kita sendiri. Seperti itu, Kang Asep. Oke, luar biasa Pak Jaja. Terima kasih. Nggak kerasa nih udah 30 menit. Ya, mungkin Pak Jaja, terakhir nih Pak Jaja, kira-kira ada pesan apa nih di hari spesial ini gitu ya, Hari Guru Nasional ini, yang bisa disampaikan gitu ya sebagai pesan di mana kita merayakan Hari Guru Nasional tahun ini dengan kondisi yang luar biasa gitu, yang tidak biasa gitu ya. Nah, ada pesan apa nih Pak Jaja yang bisa kita sampaikan ke seluruh pendidik di seluruh Indonesia? Oke, Kang Asep, jangan lupa kita seorang pendidik minimal di rumah tangga, di keluarga. Namun demikian kita juga seorang murid, seorang siswa, ya, seorang mahasiswa, ya.
Dan di Hari Pendidik ini saya selalu mendahulukan bahwa kita jangan kehilangan kemanusiaan kita. Ya. Hari ini saya mengirimkan beberapa voice note ke guru-guru saya di SMP, di SD saya sudah lupa ya karena mungkin sudah pada meninggal. Kemudian di SMA, kemudian ke dosen-dosen di UPI, Kang Asep, ke para profesor ya di Advent. Saya ucapkan terima kasih sebagai rasa syukur. Nah, itu yang harus kita juga di dalam diri para pendidik, rasa syukur. Ya, rasa dengan segala kekurangan ini bahwa Allah telah memberikan, Sang Maha Pencipta yang Sang Maha Kuasa ini memberikan kita minimal oksigen, ya. Kemudian juga hidup ini, aduh, mohon maaf, ya, yang harus kita syukuri. Dan ke depan dari rasa syukur ini kita harus tetap berjuang, belajar, guru pembelajar, pendidik belajar, dosen pembelajar. Anggap saja sertifikasi guru atau dosen itu bonus. Tapi tahu Kang Asep, kepada siapakah itu harus dikembalikan? Kepada konsumen kita, kepada rakyat yang ternyata saat ini belum memperoleh pendidikan karena harus dibayarkan dananya sebagian ke sertifikasi pendidik atau untuk membayar gaji pendidik. Walaupun itu hanya honorer, saya ucapkan hormat kepada guru-guru honorer, guru-guru PNS, guru-guru di luar sekolah PLS ya, yang terus berusaha terbaik. Karena itu tadi rasa kecintaan bahwa yang mereka hadapi bukan orang lain, tapi anak kita sendiri. Itu yang saya pesankan kepada pendidik ya. Terima kasih Kang Asep. Karena apa? Kita harus juga tahu bahwa pendidikan adalah benteng terakhir peradaban manusia. Oke, Pak Jaja. Terima kasih banyak atas pencerahannya ya di podcast kita kali ini. Jadi sekali lagi kami dari Injenier Belajar Online gitu ya mengucapkan kepada seluruh dan juga pojok pendidikan juga ya. Dan pojok pendidikan mengucapkan kepada seluruh pendidik di seluruh Nusantara selamat Hari Guru, selamat merayakan Hari Guru ya untuk para pahlawan tanpa tanda jasa gitu ya. Meskipun kita dalam kondisi tanda jasanya banyak Kang Asep. Rasa cinta dari anak-anaknya. Tidak ada emblemnya gitu ya Pak ya. Ya, dan rezeki seorang pendidik itu bukan pada dirinya. Betul, ya. Betul. Dan rezeki seorang pendidik ya. Oke. Itu bukan pada dirinya, pada anak cucunya, dan saya rasakan banget. Ya, setuju Pak Jaja. Baik, itu saja mungkin untuk podcast kita kali ini. Sampai jumpa di episode-episode berikutnya. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kang Asep, kita tutup dengan lagu boleh?